Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bertama dari Ref 4A. Jadi saya ingin menjelaskan, presentasikan jurnal saya yang berjudul Analisa Konversi CO dan CO2 menjadi CH4 di Metonator 106D pada pabrik amonia posisi 1B, PT Pupuk Sriwijaya, Palembang. Untuk outline yang saya kerjakan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua nilai tujuan, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat itu kesimpulan, yang kelima tanggung jawab. Itu yang pertama pendahuluan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penggunaan pupuk urea di Indonesia, bahwa pada tabel atau grafik yang ada pada layar, untuk setiap tahunnya produksi pupuk urea itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikesertakan karena kebutuhan akan pasar dari urea itu selalu meningkat tiap tahunnya. Karena manusia itu butuh makan, dan makanan pokok manusia itu berasal dari tanah. Sedangkan bahan baku atau bahan makanan tanaman itu salah satunya adalah urea. Karena dalam urea itu terkandung nitrogen untuk kebutuhan makan tanaman. Nah, saat ini dengan produksi pupuk Indonesia semakin meningkat, kapasitasnya juga akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya, nah, dalam suatu proyek, eh, proses di suatu pabrik pupuk Korea, itu ada namanya pabrik amonia untuk menghasilkan amonia. Dan unit yang saya ambil itu adalah unit purifikasi, dan salah satu alat yang saya ambil metanator, yang dimana metanator itu terjadi proses namanya proses metanasi. Di situ proses itu nantinya untuk menghilangkan puritis-puritis. Puritis-puritis seperti CO dan CO2 yang masih tersisa atau tertinggal di dalam alat tersebut. Karena CO dan CO2 ini dia akan berdampak buruk bagi alat-alat setelahnya, terutama pada alat em, amonia converter atau mengubah bahan baku menjadi amonia. Nah, kalau CO dan CO2 yang masuk ke amonia converter itu melebihi minimum, batas maksimum, maka proses yang terjadi pada amonia converter itu akan terganggu. Nah, untuk proses metanasi itu ada dua. Yang pertama adalah CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O, dan CO2 plus 4H2 menjadi CH4 dan 2H2O. Nanti H2O ini akan berubah menjadi steam, sedangkan CH4-nya ini akan berubah menjadi bahan bakar untuk proses reforming di awal. Nah, untuk metode yang saya gunakan, yang pertama adalah memulai, yang kedua studi literatur, mengumpulkan studi literatur sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah memilih parameter operasi yang berpengaruh terhadap metanator. Lalu yang keempat adalah pengambilan data kondisi operasi aktual dari metanator. Lalu selanjutnya adalah analisa konversi dan melanjutkan ke hasil analisa. Kalau hasil analisa saya belum sesuai, maka saya akan mengkaji ulang tentang analisa konversi yang saya kerjakan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis hasil analisanya tadi. Kalau hasil analisa yang sesuai, analisis hasil dan memberikan kesimpulan maupun saran. Nah, untuk hasil dan pembahasan mengenai jurnal saya, kinerja dari metanator itu dipengaruhi oleh beberapa aspek atau beberapa hal. Yang pertama itu adalah pengaruh katalis. Yang kedua ada pengaruh suhu. Yang ketiga ada pengaruh pressure drop dari alat itu sendiri. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai pengaruh katalis. Kenapa katalis mempengaruhi kinerja pengkonversian dari metanator ini? Karena kalau menurut teori, konversi ini harusnya berjalan secara 100% atau mendekati 100%. Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkannya seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini saya mendapatkan
suatu pembahasan dari data-data yang saya dapatkan untuk konversi CO maupun CO2 itu dipengaruhi oleh suhu. Suhu operasi yang memungkinkan operasi itu terjadinya antara suhu 275 derajat Celcius hingga 315 derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa hari dari data yang saya dapatkan, itu suhunya berada di bawah dari 275 derajat Celcius atau di bawah kondisi operasi harusnya. Nah, dari data itu menyebabkan pengonversian itu tidak terjadi secara sempurna. Begitu juga dengan grafik pressure drop. Pressure drop menurut kondisi operasi, menurut kondisi desainnya, itu berada pada kisar rentang 0,6 untuk pressure drop. Tetapi, dan pada beberapa hari, bahkan hampir keseluruhan data yang saya dapatkan, pressure drop yang didapat itu mendekati dari 0,6. Nah, di sini saya dapat menjelaskan sedikit bahwa jika pressure drop suatu alat sehari-hari itu bekerja pada mendekati kondisi desainnya, maka bisa dikatakan bahwa alat itu bekerja kurang optimal atau kurang maksimum. Jadi bisa menyebabkan katalis itu terdeaktivasi. Nah, banyaknya katalis terdeaktivasi ini bisa disebabkan oleh pressure drop tadi. Nah, dari banyaknya katalis yang terdeaktivasi ini akan menyebabkan pengkonversian yang terjadi itu tidak sempurna atau kurang sempurna, sehingga banyak CO dan CO2 itu yang bisa dikatakan lolos ke tahap berikutnya dan menyebabkan pengkonversian di tahap amonia converter atau tahap berikutnya itu menjadi sedikit, menjadi banyak sekali miss atau tidak terkonversi secara sempurna. Nah, dari data ini saya menghitung bagaimana katalis itu berapa lama lagi untuk diganti atau bisa dikatakan lifetime katalis. Nah, dari hasil yang saya dapatkan menurut data pada jurnal saya ini, sisa hari operasi dari katalis itu sekitar 2,12 tahun. Nah, katalis ini diganti pada tahun 2014 menurut data lapangan. Dan memang untuk penggantian katalis itu memang seharusnya pada tahun 2024 idealnya. Idealnya pada tahun 2024 itu bertepatan pada tahun depan. Dan berarti bisa dapat saya simpulkan bahwa antara materi yang saya bahas di sini dengan data lapangan itu berkesinambungan atau memang bisa dikatakan benar. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, pertama, persen konversi aktual CO dan CO2 dan CH4 selama kondisi aktual itu sebesar 99,997%. Untuk CO2 sebesar 99,96%, dan untuk CO itu berkisar, dan untuk CH4 itu berkisar 99,97%. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, penyebab pengkonversian itu tidak sempurna disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah banyaknya katalis yang terdeaktivasi. Yang kedua adalah suhu masuk feed itu berada di bawah batasan desain seharusnya. Lalu yang ketiga itu penyebab katalis terdeaktivasi itu adalah tingginya pressure drop yang terjadi di dalam metanator. Yang ketiga, kondisi operasi optimum dari kinerja metanator itu berdasar pada suhu inletnya sekitar 275 hingga 315 derajat Celcius, yang terhadapnya adalah 0,6 kilogram per cm persegi. Lalu dapat saya simpulkan untuk yang keempat, kinerja dari metanator ini masih bagus dan optimal karena keluaran CO dan CO2-nya atau pengonversinya masih di bawah batasan desain sebesar 10 ppm. Tapi kalau memang ingin mendapatkan hasil yang optimum, itu harus dilakukan penggantian katalis. Dan terakhir, untuk menaikkan performa metanator ini,
Kondisi optimum ini bisa dilakukan dengan pergantian katalis, menjaga suhu, dan juga tekanan operasi di rentang yang sudah dievaluasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.